misalnya, ya nggak ada sih rahasia cepet kaya, tapi you have to think outside the box. Dari teman-teman saya, klien-klien saya, itu semua ternyata new money. Mungkin itu lebih kepada personality-nya orang ini yang terlalu menonjolkan sesuatu yang kurang nyaman di-accept oleh publik. Michael maunya jadi old money atau new money? Salah baju nih gue kayaknya. Oke, bicara uang kali ini spesial. Kita akan ngomongin uang-uang dari keturunan gitu ya. Mungkin sahabat Miraset udah sering dengar yang namanya old money. Nah, ini menarik banget sahabat Miraset bahwa di website narasi.tv mungkin sahabat Miraset bisa search mengenai old money. Searching aja old money di Google langsung muncul gitu ya. Ini banyak yang ngebahas tentang tips dan value mereka sebagai old money. Ini kan sebenarnya mungkin sahabat Miraset nggak mungkin mikir hanya orang kaya kayak gitu ya. Old money is a rich person, rich family. Tapi sebenarnya bukan cuman itu banyak banget value yang mereka terapkan, dari pandai dalam mengatur keuangan, cenderung nggak pernah pamer kayak gitu kan. Jarang menggunakan yang logo bermerek itu yang mencolok, ya mungkin bermerek tapi nggak mencolok kayak gitu kan. Lalu mereka mungkin lebih menghindari yang namanya hal-hal yang praktis, pokoknya yang penting bikin mereka nyaman seperti itu. Nah, ini bener nggak ya? Langsung aja hari ini kebetulan spesial di Bicara Uang, kita langsung undang the only person in capital market, the money honey itself, Francisca Wirya Saputra. Wah. Hai Mike, halo, Bu. Thank you for introduction. Aduh, jangan panggil ibu dong, panggil kakak boleh nggak? Panggil kakak kita di sini. Ya sis aja. Ini orang kalau misalnya tahu umurnya tahu-tahu aja, tapi mukanya kayak umur 21 loh. Stem cell. Langsung di-spill di awal gitu ya. Gimana kabarnya sis? Baik Michael. Aduh, tambah seger. Tambah seger ya. Nah, mungkin buat sahabat Miraset yang belum tahu, nanti bisa visit Instagramnya Bu Francisca, Francisca is Sage Club. Nah, udah sering dengar Sage Club kan? Nah, ini nih, the person behind the Sage Club. Nah, Bu, sebenarnya kita akan bahas tentang old money. Oke. You know, gue invite lo hari ini ke sini karena gue tahu banget the only person who can explain me more about old money, it's the only you. Karena really, I mean beneran, gue selalu seneng banget liat lifestyle-nya Bu Francisca itu kayak selalu kelas dan segala macam tuh kayak jarang posting story, tiba-tiba udah di mana gitu kan. Itu that's typical old money gitu. Nah, kamu boleh cerita nggak sih tentang siapa itu Francisca dari dulu tuh, siapa sih seorang Francisca itu? Si Michael nih ada-ada aja. Ya saya ya pekerja aja di Mirai Aset kan sudah 3 tahun, sudah 5 tahun di Capital Market Indonesia. 5 tahun ya? 5 tahun, tapi kalau misalnya passion memang dari dulu itu saya lebih ke saham. Investasi. Saya sudah trading saham sejak usia 20 tahun. Nah, maka dari itu account saya aja nih di Mirai Aset tuh sudah dari tahun 2008. 2008. Ini berarti udah mau 15 tahun ya? Yes. Wow, ini luar biasa. Yes. Nah, Bu, kamu percaya nggak sih kalau aku bilang kamu tuh old money banget? Oh ya? Kamu tuh menurut aku tuh old money banget. Karena aku tuh pengen banget gitu kayak, aku sebenarnya belum pernah punya temen yang ibaratnya kayak literally the lifestyle of old money. Nah, aku tuh tadi baca di narasi.tv itu old money is not just about rich person, tapi it's about the value itself that they always give it in every kayak turunan gitu loh, ke tradisinya. Itu kamu setuju nggak sih? Atau kamu juga menerapkan itu di keluarga kamu? Tadi kan Michael hanya melihat seolah-olah dari lifestyle. Betul. Nah, sebelum saya kesini nih, saya sebenarnya tuh Google ya, old money. Old money tuh yang di Google yang keluarnya old money fashion, old money lifestyle, old money man. Terus ini ternyata menjadi suatu generalisasi kalau menurut
pandangan pribadi saya ya Mike ya. Oke. Jadi old money, new money, fashion style itu kan banyak banget ramai dibicarakan sekarang di betul. Instagram dengan semua editing fashion yang keren-kerennya ya gitu ya. Ya kalian Bukan semua lagi. pasti udah tahu lah, makanya kayaknya Millennial Michael tahu lah ya. kayaknya makanya Michael nanyanya mungkin ke arah sana. Ke arah sana. Tapi coba ya kalau misalnya saya sebagai private wealth manager, so old money itu kita differentiate from new money dalam hal financial status. Itu sebenarnya artinya sendiri old money itu hakikinya adalah uang dari keturunan Mike. Oke, Nah, uang jadi dari keturunan. inheritance. Inheritance, Nah, itu kan pass on through generations. Ya. Nah, itu adalah definisi old money. New money on the other hand adalah uang yang kita produce sendiri. Oke. Gitu. Nah, semakin lama kan dunia kan semakin banyak populations. Jadi pasti akan ada terus kan new money. Betul. Secara statistik 80% millionaire in the world they are new money. Bukan old money. Bukan. So they are a maker gitu ya. Dalam artian mereka baru Sendiri, berusaha secara sendiri. Gitu, secara Dan itu sendiri. 80% di dunia. 80% di dunia. Oh wow. Nah, mungkin nama-nama besar itu lebih kepada kayak Rothschild, Trump family. Tapi yang paling interesting, coba deh new money. Siapa? Mark Zuckerberg, Masa? Jeff Bezos, Hah? Bukannya Alibaba. They all new money. So, kalau sekarang nih kita balik lagi, interesting kan? Michael maunya jadi old money atau new money? new money dong, Bu? New money kan, saya juga cita-cita mau jadi new money. Tapi kalau misalnya Michael bilang old money itu mungkin secara lifestyle, ya kan? Yeah. Nah, kalau misalnya secara lifestyle, mungkin definisinya yang suka kita lihat nih di Instagram itu pakai bajunya mungkin monokrom, simple-simple aja, Monokrom, beige, ya kan? white. Terus udah pas gitu ada lagi terms lagi quiet luxury. Yes, quiet gitu luxury. kan? Nah, Itu sangat-sangat elegan sih kalau di mata saya tuh. Nah. Quiet luxury itu. iya gitu. Tapi kalau misalnya mau ngomongin fashion, new money pun punya fashion sendiri. Kalau fashion kan berkembang terus ya. Betul. Jadi it's a sense of is someone's sense of fashion aja. Ada yang suka warna-warni, ada yang suka banyak logo, ada yang suka out of the box gitu kan. Kadang-kadang kan itu experiments. Like we all have to go through that gitu. Nah, kebetulan mungkin kalau saya memang sekarang kerjanya sebagai professionals, ya gaya berpakaiannya ya begini-begini aja sih Mike sebenarnya. Yang monokrom, yang simple-simple. Jadi setiap pagi saya nggak harus mikir mau apa sih gitu. Bu, berarti kan kalau misalnya kayak old money kita ngomongin, mungkin kalau aku terbatas banget gitu ya, karena aku nggak tahu, aku banyak banget nih mau nanya. Ini kan mengenai lifestyle, kalau misalnya kita spesifik ke lifestyle. Kalau misalnya naik pesawat deh gitu, pasti kamu sering naiknya business class kayak gitu? Bisa, Tergantung? Oh iya? iya. Kalau misalnya kayak ke Bali deh kayak gitu. Nah, kalau ke Bali sekarang itu saya udah nggak naik bisnis kelas lagi karena saya Masa? tahu ada. Loh, jadi promosi Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. kayak gitu. Kenapa saya pilih? Karena itu memberikan option yang sekiranya itu kita samalah treatmentnya seperti di bisnis kelas. Oh, tapi duduk yang paling depan Paling itu depan, ya. Yang duduknya paling depan, bayar lebih. kalau kita yang belakang, Bu, yang nomor 30 gitu. Yang keluarnya terakhir nanti. Oke. Gitu. Jadi seorang Francisca pun maksudnya ini nih yang unik ya, guys. Maksudnya tadi sudah dijelaskan old money is not just about lifestyle. Tapi saat pemilihan untuk spending pun sangat wise ya. Maksudnya ke Bali ngapain naik bisnis kelas gitu ya? Yes. What for? Bayar berapa sih bisnis kelas, Bu? Sekarang kalau ke Bali kadang ya 13 cuma naik juta. Garuda kan, Garuda Indonesia. 13 juta satu kali jalan tuh, Bu. Satu kali jalan 13 juta gitu. Instead of 13 juta kamu naik bisnis kelas Garuda, kamu malah naik gitu ya. Yes. Yang tinggal duduk depan gitu. Karena juga kebetulan kan terbang dari Halim Perdana Kusuma, jadi lebih dekat kan. Kamu- Yes. Oke. Sering dengan perkembangan sekarang kan banyak nih kayak new money gitu Yes. kan. Soalnya dari penjelasan Bu Francisca
ini saya mulai terbuka bahwa new money itu it doesn't always bad. Karena kesannya kalau new money sekarang kesannya adalah mereka yang norak gitu. Padahal tadi penjelasan kamu itu mereka adalah yang pekerja keras yang benar-benar menghasilkan uang kayak gitu. Yes. Sementara yang terjadi secara dari lifestyle itu adalah orang-orang yang, duh, kelihatan new money banget sih gitu. Pakai-pakai barang branded. Kelihatan Mungkin- banget logo Fendi-nya, kelihatan banget logo ininya Nah, gitu. ini mungkin ya. Kemarin tuh saya pernah ada yang nanya tentang ini. Mungkin ini lebih kayak seorang that person, personality-nya mungkin suka didiskusikan oleh orang-orang, mungkin lebih banyak yang konotasi ya Iya, daripada konotasi. yang baiknya gitu. Tapi kalau misalnya seseorang itu baik, tapi dia misalnya mau pakai barang apapun, tutur peribahasanya baik, banyak berkontribusi kepada masyarakat, mungkin orang itu juga mau pakai baju apa aja nggak ngomongin. Nggak diomongin, betul. Berarti Jadi it's not because of the generalization old money atau new money, atau misalnya orang-orang bisa bilang dia mah OKB gitu. Sebenarnya tuh bukan sama sekali. Mungkin itu lebih kepada personality-nya orang ini yang terlalu menonjolkan sesuatu yang kurang nyaman di-accept oleh publik. ini balik lagi ke masalah values gitu ya. Yes. Menarik, Karakteristiknya orang itu gitu loh. Menarik, Iya menarik. kan? Jadi Coba saya tanya sama Michael. Boleh. Michael seneng nggak kalau misalnya main sama orang-orang yang suka pamer? Gue punya ini, bapak gue ini, bapak gue ini. Ayo. saya nggak suka, Bu. Nah karena mungkin sudah ada persepsi tidak suka, jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba si orang tersebut memakai suatu barang yang logonya kebanyakan atau hanya terlihat aja, pakaiannya branded semua ya, gitu loh Iya. maksudnya, ya kan? Iya, benar Tapi lagi. kalau misalnya orangnya itu kayak baik-baik aja, hey Mike, how are you? Iya. How was your weekend? Gitu loh maksudnya. Yang orang yang humble-humble aja, mau dia pakai apapun kamu nggak akan komen kan? Betul. Nah, itu dia. Ini berarti Jadi lebih balik ke lagi personality ya? personality ke value lagi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin yang terlihat sekarang kan kayak orang suka foto-foto foto-foto produk kali ya, nggak tahu kan, influencer juga suka-suka foto Iya, produk, kalau tapi kan nggak apa-apa, itu kan nggak apa-apa. bentuk pekerjaan mereka gitu. Dan Iya. kadang ya ada juga yang suka foto-foto harus logonya kelihatan apa kayak gitu. Tapi balik lagi itu personality. Nah, Iya. ini yang menjadi menurut saya yang menarik adalah stigma definisi new money old money yang belum banyak orang tahu. Oke. Gitu. Ini jadi menarik sih. Menarik bahwa ya? Iya. kesannya new money norak gitu. Padahal belum tentu. New money itu malah pekerja keras. Iya. They work hard for it. Yes. Kayak gitu. Cuman memang personality-nya aja mungkin tergantung. Yes. Ya kan? Yes. Kayak gitu. Jadi banyak juga misalnya dari teman-teman saya, klien-klien saya, itu semua ternyata new money. Yes, karena mereka bercerita betapa susahnya bekerja pada zaman dulu. Misalnya untuk yang generasi baby boomer. Misalnya saya bisa bicara tentang ayah saya. Ayah saya itu bukan dari keluarga orang kaya. Tapi ayah saya itu kerja keras banget dari umur 17 tahun. Lalu dia bisa menyekolahkan adiknya ke luar negeri. Oke. Nah. Pada tahun itu lumayan. Adiknya itu bedanya 10 tahun. Bisa nggak sekarang Michael menyekolahkan adik Michael ke luar negeri? Dengan sih. kondisi sekarang yang penuh dengan digital, opportunity lebih banyak, lapangan pekerjaan lebih banyak. Pada saat itu ayah saya hanya trading, jualan, mungkin jualan ikan, mungkin jualan sepeda, jualan ban sepeda, jualan alat-alat musik, semua di tradingin sama dia. Nah, bisa nggak kita sekarang jualan ikan, jualan ban, jualan entah apa itu juga kita mau trading, dan kita bisa menyekolahkan adik kita loh, bukan anak kita. Bukan adik kita. Adik loh, bisa nggak? Nah itu berarti dia jadi new money kan. Nah gitu. Tapi on the other side, ibu saya itu old money karena kakeknya udah kaya. Jadi ibu saya nggak perlu kerja, ibu saya hanya dapat dividen setiap tahunnya sampai sekarang. Sampai sekarang tuh ya. Enak kan ya? Enak gitu. ya? Iya. Dan keluarga ibu saya itu semuanya bisa kuliah di luar negeri pada tahun
60-an, 70-an. Oh, wow. Tapi karena orang tuanya kaya, jadi Iya. anak-anaknya bisa disekolahin ke luar negeri. Iya. Sedangkan ayah saya, orang tuanya tidak kaya sama sekali, tapi dia bisa menyekolahkan adiknya ke luar negeri. Hayo. That's So it's the a combination the real between new money and old, Old money. Nah, jadi ketika meet together in the middle, I think value-nya yang masih aja nih ada di saya sekarang ini, uang itu disimpan, bingung kan? Nah, uang itu harus disimpan, supaya kenapa? Selalu saya dengar, supaya nanti kalau misalnya hari tua itu kita nggak nyusahin anak, supaya kalau hari tua itu kita kalau sakit itu punya uang untuk berobat ke dokter. Padahal sebenarnya ada asuransi kan, gitu loh. Tapi karena mindsetnya itu paham benar akan cari uang itu susah, jadinya itu malahan lebih gaya hidupnya tuh lebih irit-irit seperti gitu, lebih nabung terus gitu loh. Nah itu mungkin value-value-nya yang sedikit bisa saya share. Nah, ngomongin tentang value nih Bu, ini salah satu value yang aku baca dari website bahwa seorang old money itu katanya nggak pakai barang bermerek tapi nggak suka yang mencolok. Itu setuju nggak dari secara lifestyle ya, ngomongin lifestyle? Sebenarnya tuh mungkin semua barang mereka sudah punya, hanya saja mungkin yang comfortable dipakai Comfortable, pada itu poin saat itu. itu hanya barang-barang yang seperti begitulah gitu loh. Misalnya kalau misalnya pergi kerja kan nggak mesti pakai tasnya yang banyak brandnya gitu, terlihat logonya gitu. Kalau misalnya Ibu ada tasnya nggak? ada Boleh nggak Bu kita lihat tasnya Bu Francisca tuh apa sih gitu yang tas kantor ya. tas kantor. Thank you guys. Ini tas kantornya Bu Francisca. Ini si Michael nih bener-bener ada-ada aja deh. Gue takut megangnya. Jadi malu Mike, Amazing. merah banget gak sih mukanya? Oke, lupakan Enggak Mike, masalah. sebenarnya ini tuh tasnya tuh kayak begini loh. Ini kan tuh kan bisa dimasukin segala macam buku apa semuanya. Yang penting Ini- praktis kan. ini Tuh yang- lihat, ini tuh. bisa gede begini. Gini. Terus udah gitu nanti kalau mau dikecilin, oke Bisa kita gini. kecilin lagi gitu kan. Itu Mike Ini yang aku ceritanya. suka nih. Dilihat tuh karena fungsionalnya. Yes. Karena comfortable, functional, bukan logonya. Langsung nunjuk tas saya. Si Michael ini ada-ada aja Langsung deh kita bener-bener. simpan lagi, Bu, ya. Oke, simpan ya. Guys, ini benar-benar stigma di masyarakat yang harus diluruskan ibaratnya gitu. New money nggak selalu jelek, old money juga tidak selalu harus yang ibaratnya beruntung. Nah, ngomongin tentang beruntung nih Bu, pasti banyak nih ngomongin tentang stigma old money, you're just lucky Yes. because your parents has money. Yes. Itu gimana menurut kamu? Embrace it. Embrace it. Embrace it. I like it. Yes, because for example, misalnya dibilang, oke, orang tuanya memang kaya, oke, orang tuanya memang kaya. Jadi kan, ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang tuanya kaya. Jadi pertama-tama, ketika orang tua kaya, mungkin kita akan mendapatkan edukasi yang lebih baik. Betul. Okay, so we can study overseas. Yes. Then if you study overseas, maybe then you can speak more languages. Yes. Iya kan, mungkin kalau misalnya studinya ke Jepang ya bisa ngomong bahasa Jepang, kalau ke Jerman ya bisa bahasa Jerman. Langsung bisa 3 bahasa tuh. Iya, Jepang, Inggris, iya. bahasa Indonesia. Iya, gitu. Nah, terus dari gitu kalau misalnya parents are rich, of course the education untuk anak-anaknya lebih baik. Seperti misalnya balik lagi ke ayah saya. Ayah saya pada zaman dulu itu dia tidak bisa kuliah di luar negeri karena dia tidak mempunyai seorang orang tua yang kaya raya. Tetapi dia berjuang gigi supaya semua anak-anaknya bisa kuliah di luar negeri. Nah, itu kan lebih amazing bukan? Iya, iya. Jadi bukan karena dibanding-bandingkan, karena ini kan setiap orang perjuangannya beda-beda ya Mike ya. Betul. Nah, Betul. jadi ya itu kita sendiri. Kalau misalnya nih nanti Michael punya anak, pasti kan Michael mau kasih yang terbaik untuk anaknya. Betul, pasti. Iya kan? Nah, berarti kan ketika Michael mempunyai mindset untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, berarti kan Michael akan bekerja keras untuk accumulate wealth supaya anaknya itu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada Michael. Betul. Benar kan? Pasti. Pasti semua orang tua itu seperti begitu. Ini yang sangat menarik ya, bahwa semua orang tuh nggak tahu bahwa perjuangan Yes.
old money juga ada perjuangannya. Old money pasti lebih banyak perjuangannya. Tetapi karena di zaman old money tidak ada social media, then you will never know. You will never That's know. right, gitu. Nah, kenapa juga saya bilang itu old money? Misalnya old money di Eropa itu banyak banget kan chateau-chateau, palace semuanya banyak banget. Satu tuh apa, Bu? Chateau itu adalah mansion-mansion Oh, orang-orang oke. kaya di Eropa yang seperti misalnya kalau di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu mansion-mansion yang Mansion-mansion yang besar-besar. besar, gede Nah, banget. kalau sekarang itu kan yang lebih disorot kan rumah-rumah pribadi yang besar-besar yang ada di Hollywood, di Miami gitu kan kalau kita nonton Netflix, bener kan? Beverly Hills. Jadi sebenarnya kita itu hanya melihat apa yang divideokan di TV. Jadi imaging kita tuh hanya mengacu ke situ. Jadi knowledge kita hanya mengacu ke situ. Tentunya kita kan tidak tahu ya apa yang belum pernah didokumentarikan, divideokan. Nah, kalau misalnya kita sekarang traveling ke Amerika, traveling ke Eropa, traveling ke China gitu. Itu kan banyak banget kan rumah-rumah mewah, rumah-rumah besar, chateau-chateau. Nah, kalau misalnya di Eropa itu banyak sekali sekarang chateau-chateau, palace-palace, itu semua yang terabandon. Kenapa? Karena mungkin dulunya mereka kaya, tetapi karena mungkin anak-anaknya itu tidak bisa mengelola keuangan secara Yes. baik, maka dari itu inheritance-nya semuanya itu habis. Karena gaya hidupnya para bangsawan dan para raja-raja pun pada zaman itu juga sangat lavish kan. Ya. Jadi kalau misalnya udah habis, ya sudah, Ya sudah. bukannya 7 turunan habis, mungkin bisa 3 turunan habis, gitu. Dan langsung berhenti di situ. Langsung berhenti di situ. So basically the world has to come up with new money person yang work very hard, like I mentioned, misalnya Jack Ma, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, semuanya kan juga start from zero. Yes. Gitu. Jeff Bezos startnya dari garasi. Semua juga startnya dari garasi. Kayaknya kita juga start something ya dari garasi. Punya garasi nggak kita? Punya garasi nggak kita? Iya. Nah, gitu. Jadi itu sih Mike sebenarnya, Mike. Menarik banget bahwa old money will not always be forever old money kalau nggak punya new money. Yes. Harus ada di satu generasinya itu new money gitu ya. Yes. Wow, ini menarik That's banget. right. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, saya sih juga kurang tahu ya, yang siapa itu old money atau new money, karena banyak kan sih yang saya lihat kalau misalnya itu old money tuh dari saham-saham yang IPO. Nah, kalau itu saya bisa cerita nih, kalau misalnya keluarga-keluarga mana sih yang udah IPO kan sahamnya, terus udah gitu menjadi sukses, ya kan? Nah, sekarang mungkin pada saat hari ini kita bisa ngomongin grup Barito Pacific brand misalnya, ya kan baru IPO, karena IPO heboh aja ya Mike, kita bicara tentang ini kan gitu. Nah, jadi kan kemarin kan sempat juga tuh masuk ke dalam berita. Yang punya brand itu adalah anaknya Bapak Prayogo Pangestu. Dia punya berapa puluh % di situ. Itu semua karena ini data-datanya publik ya guys. Jadi kita bisa bicara. Kita bisa bicara. Gitu. Karena semua ada bisa di RTI, semua di ada di Google, RTI. RTI Di semuanya Google bisa ada. Jadi, nah itu adalah berarti sudah di pass on through generations. Berarti itu bisa dikonsider juga sebagai old money untuk anaknya. Untuk anaknya. Iya gitu. Tapi apakah kita pernah melihat gaya hidup anaknya di sosial media? Nggak pernah Mike, karena memang beneran kamu bilang old money Old gitu. money itu memang nggak pernah pamer kemana-mana. Nggak pernah. Saya sebenarnya sempat iseng nyari Instagramnya. Karena kan siapa sih ini gitu kan. Iya. Pas nyari, kok nggak ada Instagramnya gitu kan. Nggak akan ada Mike, gitu. Gue itu sangat-sangat pengen banget gitu, one day kita old money kan berarti ya passing through from my dad to my kids soon gitu kan. Ada pesan-pesan nggak mungkin buat sahabat Miraset yang mungkin nanti soon akan menjadi old money atau menghasilkan new money gitu di generasi selanjutnya, ada pesan-pesan nggak Bu? Pesan-pesan ya, sebenarnya sih Indonesia itu adalah negara yang sekarang dilirik sangat seksi oleh para investors. Nah, bukan hanya di capital market, tetapi ternyata private equity sudah mulai berkembang di sini. Kita melihat secara statistik bahwa tingkat daya konsumsi di Indonesia juga meningkat tahun kuartal dari kuartal ke 3 2023 sampai tentunya menjelang pemilu nanti. Uang yang akan bergelontor di market
ini akan sangat banyak karena budget dari APBN pun untuk pemilu itu naik dari 75 triliun sampai kalau nggak salah 170 triliun. Wow. Jadi guys, uang itu akan ada banyak sekali di market. Jadi walaupun marketnya itu sedang lesu, tapi mungkin kita tuh harus berpikir lebih out of the box. Kalau misalnya kenapa orang-orang dari luar negeri begini ya, dulunya semua orang Indonesia itu tidak pernah sama sekali berpikiran untuk membeli saham BCA, tetapi hanya menaruh uangnya di rekening giro BCA. Benar kan? Kalian-kalian juga kan pastinya kan? Nggak beli saham BCA tapi taruh aja terus di rekeningnya aja, tabungannya didiemin aja. Nah, lalu orang-orang asing itu malahan foreign investors kept investing into our big banks, yaitu BCA, BRI, dan BNI dan teman-temannya. Tetapi yang paling melajunya itu drastis dan terlihat itu selalu BCA. Right. So, okay, say we miss that boat, right? So now where to go? So now apparently private equity that comes to Indonesia itu semuanya sedang masuk more than 50% into F&B business. Berarti daya konsumsi di Indonesia itu sangat tinggi kan? Sejalan dengan apa yang sudah tercerminkan di data-data financials. Iya kan? Nah, maka dari itu ekonomi Indonesia ini ya sulit juga sih untuk dibilang mau resesi. Entah dunia mau resesi ya kita nggak akan resesi. Karena 56% dari GDP kita adalah di consumption. Ya kan? Nah kalian-kalian juga kan, kemarin saya bikin konten kan mengenai kopi. Kalian-kalian semua juga minum-minum kopi semuanya kan? Ayo berapa sih costnya minum kopi di luaran di kafe-kafe sana? Ya kan? Bapak, ayo lo. Jadi melihat sendiri dari spending kalian, nah kalian tahu kan? Kalian tuh nyarinya apa? Kalau misalnya nih orang-orang kerja di SCBD, nyarinya apa? Udah nyaman kan kerja di SCBD? Perusahaan Mirae Asset juga oke banget. Kerjanya hanya 8 to 5. Lalu terus udah gitu di-support dari segala sisi karena kita tidak harus work overtime. Jadi tapi kalau misalnya di SCBD, sekalian aja deh mampir ke sini, dan cost of living di SCBD itu mahal kan? Mahal banget. Nah, maka dari itu, kenapa asing-asing semuanya berinvestasi di Indonesia, di Jakarta untuk menyebar F&B. Lihat dong, brand-brand yang di-franchisein, brand-brand yang tiba-tiba kok tiba-tiba ada banyak ini brandnya, brand restoran Padang yang tiba-tiba ada banyak, brand kopi yang tiba-tiba ada banyak, lalu ada brand-brand ice cream yang tiba-tiba ada banyak. Mereka ini make money nggak ya? Kadang-kadang terpikiran kan? Kayak gitu. Ternyata mereka itu semuanya make money. Otherwise kan nggak mungkin mereka keep on investing dari seed round A, round B misalnya. Lalu kedua, tadi kan satu food and beverages, right? Kedua, asing-asing itu sekarang, private equity sekarang itu gemar berinvestasi di dalam sektor entertainment. Nah, kita kan semua nonton Netflix, kita semua buat konten, everyone is like looking for content, ya kan? So entertainment is another big thing. And then after that, healthcare, right? Healthcare itu juga termasuk apa sih? Kosmetik. Lihat gak? Sociola tiba-tiba banyak banget di toko. Karena ketika pandemi, literasi akan kecantikan karena harus Zoom terus. Iya kan? Penting banget. Iya nggak sih, kalian semua juga cowok-cowok pakai gel kan kalau misalnya Zoom. Kalau misalnya cewek-cewek itu semua pakai eyeliner yang tebal, lipstick yang tebal. Jadi semua orang tiba-tiba dan bedak. Jadi semua tiba-tiba literasi akan kecantikan itu berkembang. Nah, things like this, you have to think really smart. Iya kan? Kalau misalnya, ya nggak ada sih rahasia cepat kaya, tetapi you have to think outside the box. How you can earn more than your just salary. Salary itu kan ketika kamu bekerja saja. Tapi ketika kamu own business, then you sleep also, you also make money. Wow. Itu ya sahabat Mirae Asset ya. Think out of the box. You have to make more money than your salary. Jadi, yes, bekerja untuk accumulate wealth. Then when you accumulate wealth, then you can start growing your business maybe, or buy stocks with high dividend. Sama juga kan, yang penting dapat dividend gitu loh. Tapi
ya uangnya itu dikumpulin untuk berinvestasi. Entah mau investasi mau bangun bisnis sendiri, atau investasi mau ikutin PE, atau investasi di saham yang paying dividend. Itu intinya sih itu ya. Jadi kalau trading is another part guys, tapi sustaining your wealth is another thing. Wow, itu ya. Yes. Menarik, itu key ya untuk jadi old money, itu kalian harus jadi seperti itu nih sahabat Mirasep. Oke, Bu, sebelum kita closing, kita mau ada quiz sedikit boleh? Quiz, oke. Ada quiz. Guys, kita masuk ke quiz ya. Ini seru nih. Kita habis diskusi dan kayaknya ini kita belum pernah ada quiz seperti ini, Bu, di episode sebelumnya. So you're gonna be our first. Oke. Rapid question ini simple, jawabnya harus cepat. Nggak pakai mikir, nanti kita akan tanya ke Francisca. Jawab cepat. Oke. Mobil listrik atau mobil BBM? Listrik. Kenapa? Hybrid deh. Hybrid. Ada tengahnya gitu ya. Ini menarik nih. Business class or economy class? Business class. Of course, I love. Belum pernah lagi, Bu. Aduh, kapan ya? Doain ya, Bu ya. Accumulate points aja nanti di redemption. Oh iya bener, nah bener. kan, kamu kan katanya suka shopping kan tuh, barangnya aja brand-brand semua ya kan? Jadi gue malu gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Nabung atau investasi? Investasi. Investasi. Ini orang-orang capital market semua jawabannya investasi ya. Jadi buat kamu yang masih nabung aja, ini harus mikir nih berarti ini. Soalnya episode yang lalu juga sama Bu Linda investasi, semua investasi gitu. Yes. Menarik. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Apartemen atau rumah? Rumah. Beli saham atau buat bisnis? Beli saham. Oh ya? Oh dapat dividen ya enak. Mungkin karena sekarang ini saya di tahap saya sedang bekerja di Mirai Asset, jadi kan saya dapat banyak informasi. Jadi untuk saat ini mungkin beli saham gitu. Kalau misalnya untuk beli bisnis, mengembangkan bisnis, pastinya ada down the road nanti. Oke, pasti ada nanti ya. Yes. Oke. Tadi udah milih saham, kita pindah ke produk lainnya. Fixed income atau reksadana? Fixed income. Fixed income. Kenapa, Bu? Karena saya mau yang fix. Oh iya. Mau yang pasti-pasti aja gitu ya. Mau yang Pendapatan pasti-pasti tetap, aja. Dapat kupon, dapat Yes. capital gain. Oke, Yes. clear. Message. Ini langsung kelihatan ya guys ya. Nanti kalian bisa cek out money. Oh gini nih pilihannya. Oke, terima kasih Bu buat hari Terima ini. kasih Michael. Terima kasih. Jangan Seru kapok-kapok banget. nanti. Seru Iya, banget ya. Thank you. Thank you. Nanti kita ketemu lagi. Oh, Oke. jadi Mike, pertanyaan saya nih, kamu mau jadi old money atau new money? Kalau kamu bisa pilih. New money. Right. Good answer, Tos. Yay.